Pembelajaran metode tilawah akan mengulas mengenai metode at-tanzil. Sebelumnya pasti dari kalian ini banyak yang bertanya-tanya dan pasti metode ini asing di telinga kalian, ya kan? Soalnya di kalangan di TPT sekarang itu metode membaca Al-Quran itu menggunakan metode qiraati, yamu'ah, tilawati dan lain sebagainya. Sedangkan dengan metode at-tanzil ini merupakan metode baru yang diteruskan langsung dari Madura oleh Ustadz Suroto Suruji. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian metode at-tanzil terlebih dahulu. Jadi, metode at-tanzil itu merupakan metode yang tersusun secara sistematis dan digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran sebagai media untuk mencapai hasil yang diharapkan. Seperti itu. Nah, kemudian metode at-tanzil ini merupakan salah satu metode praktis yang digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran dan dicetuskan langsung oleh Ustadz Suroto Suruji dari Pamekasan Bata-Bata Madura, seperti itu. Nah, program dari at-tanzil sendiri adalah metode cara cepat baca Al-Quran dan dilengkapi dengan makharijul huruf, tajwid, dan huwarif musyilat. Kemudian rata-rata anak bisa menyelesaikan metode ini dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Jadi Wahyu Pratama, NIM T 2018-1126 dari kelas A3. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode at-tanzil. Sejarah metode at-tanzil merupakan salah satu metode praktis membaca Al-Quran yang dicetuskan oleh Ustadz Suroto Suruji dari Bata-Bata. Nah, itu tepatnya ada di Pamekasan Madura. Nah, dinampakkan metode at-tanzil karena bersamaan dengan peluncuran buku at-tanzil pada bulan Ramadan. Karena bersamaan dengan peluncuran buku at-tanzil tersebut dengan bersamaan nuzulul Quran. Adapun juga peluncuran metode at-tanzil ini dibagi menjadi beberapa jilid, yaitu jilid 1 sampai jilid 6. Pertama peluncuran yaitu jilid 1 sampai 4 ini pada tanggal 17 Ramadan 1422 Hijriah. Selang satu hari itu baru menambah di jilid 5 dan 6 itu pada tanggal 18 Ramadan 1422. Metode ini diusulkan oleh Masyayikh Madura, yaitu Ustadz Suroto, untuk membuat sebuah metode yang praktis membaca Al-Quran. Nah, di sini bisa diperjelas bahwasanya metode at-tanzil ini digunakan untuk mempermudah bacaan Al-Quran. Nah, selain itu juga metode at-tanzil ini mengajak santri-santri, khususnya anak-anak kecil itu bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, selain itu juga yang pernah saya baca metode at-tanzil ini, metode pengajarannya hampir sama seperti qiraati, ya, seperti menggunakan sistem baca individual, terus mengadakan pengelompokan bunyi mengenal huruf. Setelah itu menerapkan bacaan tajwid yang benar dan mengenalkan waqaf dan ibtida. Pembagian bacaan Al-Quran tersebut yaitu pada jilid 1 atau juz 1. 15 menit pertama itu setiap santri membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan individual tersebut. Nah, langsung saja saya akan contohkan pembacaannya. Di sini saya langsung mengambil jilid 6, tapi di sini jilid 6 saya dapat saya tidak mendapatkan
kitabnya atau bukunya, kan tetapi saya sudah melihat dari YouTube, contohnya dari YouTube, langsung saya pembacaan surah Al-Kautsar kemarin 1-3. Pembacaannya hampir sama dengan metode qiraati, akan tetapi lebih menekankan bacaan yang pelan dan halus. Mungkin saya akan bacakan sedikit demi sedikit. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Mungkin untuk metodenya sekilas hampir mirip qiraati, akan tetapi dalam nada bacaan tersebut itu sudah beda. Akan tetapi di sini saya hanya melihat dari YouTube, dikarenakan saya tidak mengerti seluruhnya. Jadi seperti itulah pembacaan dengan menggunakan metode At-Tanzil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan metode At-Tanzil. Suatu metode yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kelemahan dari metode At-Tanzil. Yang pertama adalah kelebihan metode At-Tanzil menerapkan sistem baca bersama dan individual. Maksudnya, dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode At-Tanzil, anak didik diajar oleh guru secara bersama ataupun juga individual. Adapun pembelajaran secara bersama-sama dilakukan dengan menggunakan sistem klasikal. Maksudnya yaitu melalui sistem baca simak, atau yang satu membaca dan yang lainnya menirukan. Kelebihan yang kedua yakni selain belajar membaca Al-Quran, anak didik juga diajarkan doa-doa sehari-hari. Kitab At-Tanzil sendiri terdiri dari 6 jilid, yang mana selain 6 jilid tersebut juga ditambah dengan 1 jilid yang berisi tentang doa sehari-hari. Jadi anak didik selain diajar tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, juga diajarkan tentang doa-doa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yakni menggunakan media peraga. Dalam pembelajaran Al-Quran dengan metode At-Tanzil, pada pelaksanaannya menggunakan bantuan alat peraga. Maksudnya adalah alat peraga ini dirancang secara sederhana sehingga dapat membantu anak didik dalam memahami bacaan Al-Quran dengan efektif dan efisien. Kelebihan yang terakhir yakni metode At-Tanzil merupakan cara cepat dan tepat dalam belajar membaca Al-Quran. Maksudnya adalah metode ini dirancang sesederhana mungkin agar proses belajar membaca Al-Quran dapat dikuasai oleh anak didik dalam waktu yang singkat atau cepat, namun tetap menjunjung tinggi ketepatan dalam materi pelajarannya. Nah, jadi penggunaan metode ini anak didik dapat dengan cepat membaca Al-Quran dan tetap menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dengan baik, seperti ilmu tajwid, tanda baca, dan tartil. Selanjutnya, kelemahan metode At-Tanzil, yakni bagi anak yang tidak lancar membaca Al-Quran, lulusnya akan lama karena metode ini untuk lulusnya dilakukan secara individual yang diuji langsung oleh guru dan kepala sekolah. Yang kedua adalah dalam menerapkan diperlukan tenaga pendidik yang terlatih dengan baik dan benar. Maksudnya adalah agar proses belajar mengajar dapat berjalan efektif, maka diperlukan tenaga pendidik yang sudah terlatih dengan baik dan sudah berpengalaman dalam mengajar menggunakan metode ini. Sekian dari kelompok 11.